Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 34 yang disampaikan oleh Pastor Jason dan sampai ke 3 pasal yang terakhir. Kemarin sampai di merenungkan kembali dalam 42 tempat dari segi pandang Tuhan. Dan dalam 40 tahun apa yang terpenting. Kemudian dikatakan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, semua berhala harus dibinasakan dan menghalau penduduk negeri Kanaan. Dan di 3 pasal terakhir mengatakan tentang pembagian milik pusaka. Hari ini pasal 34 di sini menyatakan batas-batas milik pusaka dan bagaimana cara pembagiannya yang diterangkan di pasal ini. Dari batas yang digaris Allah itu punya makna sendiri dengan tema harus seluruhnya mendapatkan milik pusaka. Harus seluruhnya mendapatkan milik pusaka perjanjian Tuhan. Dan janji ini diberikan Tuhan kepada kita, dan apakah kita seluruhnya dapat mendapatkannya, itu juga belum tentu. Mungkin generasi kita yang berikutnya akan mendapatkannya, atau kita mendapatkan sebagian, nanti keturunan kita berikutnya akan mendapatkan sebagiannya lagi. Mungkin sampai diberi keturunan berikut dan berikutnya lagi baru seluruhnya bisa dimiliki. Ada kemungkinan demikian. Tetapi Allah ingin kita seluruhnya dapat memilikinya. Yaitu di zaman yang sekarang kita bisa memilikinya. Ayat 1 sampai dengan 15. Milik pusaka punya batas, iman harus mengikuti. Milik pusaka punya batas tetap jiwa. Kita harus mengikutinya. Dan di sini para milik pusaka punya batas tersendiri, tetapi dan juga ini milikmu dan punya garis sendiri. Jadi sama dengan Allah tidak mau tanpa batas untuk memperluas daerahnya. Sebab semakin diperluas akan banyak timbul masalah. Negara dengan negara akan ada peperangan dan akan mati banyak orang. Tetapi di dalam negara sendiri, dalam Alkitab mengatakan tidak boleh menggeser milik tanah, milik nenek moyang atau dijual. Jadi negara dengan negara garis batasnya harus jelas milikmu. Allah akan memberikan urapan kemenangan kepada kita. Tetapi kalau melewati batas itu di luar dari Allah. Sama dengan artinya, dia mempunyai batas daerah sendiri. Dia tidak mau manusia untuk memperluaskan tempatnya sendiri. Jangan ada peperangan atau yang tidak adil atau penindasan. Demikian orang Israel dalamnya demikian, dan di luar Israel masih ada garis perbatasan, dan di dalam batas antara suku atau bani itu sangat jelas. Jadi kita harus fokus pada hubungan Allah dan sesama, bukan karena tempat atau milik pusaka saling berebut. Sehingga menimbulkan banyak yang tidak adil muncul atau penindasan dan banyak dan perbudakan.
Bagi orang Hong Kong ini ada sekali perasaan dari susah payah seumur hidup berusaha untuk mendapatkan satu rumah. Setelah mempunyai satu rumah, berpikir kalau setiap anak mempunyai satu rumah itu alangkah baiknya, dan terus berusaha. Jadi setelah selesai sekolah, yaitu arah yang terpenting bagi orang Hong Kong untuk cepat punya rumah. Seluruh umur hidup dalam perkara ini, Allah tidak ingin punya manusia demikian, tetapi kalau kita punya kemampuan, kita boleh memberikan rumah. Tetapi segala kekuatan, kalau kita fokus, kita tekankan pada masalah ini, akan sangat menderita. 35 tahun tidak bisa Tanji sampai 45 tahun. Jangan memberi tekanan sendiri. Milik pusaka itu punya perbatasan. Jangan fokus pada meluaskan milik pusaka, dan ini bukan kehendak Allah. Tetapi kalau milik pusaka diberikan kepada kita, iman dan jiwa kita juga harus ikut. Di sini mengatakan ada beberapa perbatasan. Ayat ketiga. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, yaitu harus hidup akur, damai dengan saudaramu. Harus jangan menginjak tanahnya, harus hidup dengan rukun. Kemudian maka batasmu dari ujung Laut Asin ke sebelah timur, kemudian membelok di pendakian Akrabim di ayat 8. Di situ mereka juga sampai ke sungai Mesir, yaitu tidak boleh melewati batas Mesir atau menginjak menduduki tanah Mesir, dan juga lebih lagi tidak boleh balik lagi ke Mesir. Dari ayat 8, dari Hor sampai ke menuju Hamat, sampai ke Jedat, mencapai Jedat. Di ayat 11 dikatakan, ayat 12, lalu batas itu turun ke sungai Yordan, berakhir di Laut Asin. Jadi perjanjian bagi orang Israel adalah di sebelah sungai Yordan barat. Dari batas-batas ini harus direnungkan, karena ada peta, kita lebih menjelaskan lebih jelas lagi. Ini peta di zaman Raja Salomo. Di zaman Raja Salomo, seluruhnya baru mendapatkan tanah perjanjian Allah yang diberikan di Abraham. Tanah perjanjian ini. Dari Kejadian 15 dikatakan, ya, dari sungai Afrat, sungai dari saat Allah memberikan kepada Abraham, di zaman bilangan sekitar 600 tahun. Jadi di saat ini Allah memberikan Israel tempat 600 tahun sampai di sungai Hamat. Di atasnya tidak dikatakan oleh Tuhan.
karena sesungguhnya tidak dapat diduduki. Itu jiwa orang Israel. Besar perjanjian Allah. Dari segi ini, berjalan sampai ratusan tahun baru berhasil dicapai. Jadi sama artinya dari firman Allah kepada Abraham itu menggunakan waktu 1000 tahun, baru sungguh-sungguh semuanya tercapai. Dan kita melihat dari Mesir, sungai Mesir, dari di sebelah Hajar. Kalau di kitab Samuel, kalau kalian ingat, lewat Allah berfirman kepada Samuel, dari kita pun kita tahu Allah berfirman, kita tahu bahwa dari Dan sampai Berseba. Di manakah Dan? Berseba di sini, dan sungai Mesir kecil di sini, dan Berseba di situ agak tinggi, dan di atas, di tengah. Di sini ada sungai. Di kitab 38 dibagi dari sungai Hazar. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, di sini tidak ada, di sebelah sana tidak ada tempatnya, yaitu dari Dan sampai Berseba. Tahu bahwa Allah telah berfirman lewat Samuel. Ini perbedaan antara jarak perbandingan antara janji dengan kenyataan, atau perjanjian dengan iman kita yang sekarang. Allah memberikan kita sangatlah luas dan besar. Janji Allah diberikan kepada kita. Orang Israel di Israel, mereka tinggal di situ 430 tahun. Kemudian keluar dari Mesir. Kemudian 40 tahun mengembara di padang gurun, jadi 470 tahun. Allah memberitahukan Abraham dari kitab Kejadian pasal 15. Allah memanggil Abraham mengikuti Allah 100 tahun. Jadi bisa dihitung dari 100 tahun. Kemudian sampai Yakub masuk ke Mesir. Kamu lihat, jadi 400 ditambah 100 jadi hampir 500. Allah memberitahukan Abraham luasnya tanah ini. Tetapi hari ini Allah berkata sampai di batas di Hazar. Kalau kamu batas ini, kalian mengikuti Allah bisa sampai di Hajar, yaitu dari Dan sampai Berseba, dan sampai seluruhnya di zaman dinasti Salomo baru semua tanah perjanjian tercapai, diduduki. Ini mengatakan satu suku atau negara bagaimana mengikuti Allah, dan bagi kita pun sama. Seperti Allah menyuruh kamu menjadi nabi bangsa-bangsa,
2 negara juga termasuk bangsa-bangsa. 200 juga disebut bangsa-bangsa. Tidak terbatas bangsa-bangsa atau 2, tidak. Bisa sampai 200-an bangsa-bangsa. Seperti janji Allah yang diberikan kepada gereja roti kehidupan, dari namanya pun kita tahu Kristen Cina, gereja penginjilan yang didirikan oleh Pastor Timotius Shaw. Dia adalah penginjilan besar-besaran di global, dan sampai di zaman kita sekarang di roti kehidupan di Taipei sekitar 600-an cabang. Kalau dihitung negara sekitar 40 negara, belum sampai 200 negara. Ini kenyataan. Jadi Allah berfirman kepada kita, memberikan tempat bagi kita, kita tidak dapat mencapainya, dan Dia memberikan kepada kita. Tapi bagaimana kita dalam mengikuti iman kita dalam mengikuti iman dan jiwa kita akan mendapatkan berkat ini seluruhnya. Itu janji Tuhan. Manusia harus menanggapi. Mungkin kamu berpikir begitu besar bumi ini, bagaimana mengikuti? Yaitu iman harus mengikuti. Tidak tahu berkata demikian apakah bisa sampai poinnya. Secara pengenalan saya mengambil yaitu setiap mengambil keputusan, yaitu harus tahu Allah memberikan panggilan bagi kita, seperti kita memanggil para guru ke Afrika. Sebab di Afrika seperti kita ada staf gereja, dia untuk datang di Hong Kong menggunakan waktu 22 bulan. Allah menyuruh Afrika dan Asia itu terkait, kemudian pergi dan balik kembali. Dan apa yang terjadi? Masih dalam proses. Dan setidaknya para pendeta di sana mempersiapkan diri untuk meminta visa, dalam proses visa menanti datang di Hong Kong untuk persiapan. Kita sebelumnya di Uganda, kalau ada sub cabang, satu negara ada satu cabang gereja. 3 minggu kemarin di Uganda ada cabang yang kedua. Kita segala kemuliaan bagi Tuhan, dan kita tahu setelah kita mengadakan kebaktian akan banyak lagi orang Afrika, mereka akan datang ke dalam kebaktian. Bagi saya sekarang belum bagaimana merasakan, sebab saya belum juga pernah pergi ke Afrika dan tempat-tempat itu, tetapi Allah begitu luas agar ada kesempatan. Dengan demikian maka kami mengadakan hubungan dengan mereka, dan juga dari subcabang kami GA mendirikan juga cabang 1 di Uganda. Ini satu keputusan.
dan keputusan. Di Uganda, apakah pergi kita mungkin gembira, tepuk tangan? Coba kamu pergi ke sana. Mungkin kalau 2 perjalanan pesawat 20 tahun tidak sampai ke sana, dan di tengah harus pindah transfer di situ, harus ditransfer, harus pindah pesawat 22 tahun, 20 jam perjalanan, 20 jam perjalanan. Mendengarnya memang satu yang sangat gembira, tetapi melakukannya itu harus selangkah demi selangkah. Tetapi ini adalah keputusan. Dan di Sungai Hama itu adalah di perbatasan di Hazar, itu Tuhan pemberian bagi kita. Seperti dalam pewahyuan Pastor Joshua menerima pewahyuan, dia di Afrika juga mendapatkan panggilan sampai sekarang. Jadi kita mengambil keputusan, kita harus ingat panggilan Tuhan bagi kita. Jadi diberikan ada tempat dari Hajar sampai di batas di Hazar. Tapi sekarang kenyataan dalam sekarang dari Dan sampai Beersheba, ini batas pembagian milik pusaka dan juga pelayanan, tempat pelayanan yang ditentukan. Kita melayani, ada Tuhan memberikan kita tempat pelayanan bagi kita. Seperti Allah pasti tidak menyuruh saya untuk puji-pujian. Pada sampai sekarang saya tidak bisa melihat not, saya tidak bisa menyanyi. Jadi bagian ini Tuhan tidak memberikan bagi saya. Kebanyakan tidak diberikan kepada saya. Dan juga dalam artis kerajaan selalu memberikan saran bagi saya untuk ikut drama, tapi saya selalu bilang no, sebab tidak bisa. Banyak bagian sangat jelas Tuhan tidak memberikan kepada saya. Mungkin jiwa saya tidak cukup, jadi tidak bisa leluasa, dan ini masalah saya. Artis kerajaan, pandangan mereka tidak salah. Ini membuatkan saya sebagai perumpamaan. Jadi Allah memberikan kita milik pusaka dan juga punya wilayah untuk melayani. Jadi iman kita, jiwa kita harus mengikuti. Ini dari bagian pertama kita menemukan perbedaan, yaitu Allah memberikan janji yang begitu besar, yang luas. Tapi sesungguhnya dari apa yang dia ucapkan menjadi agak kecil, dan sampai menjadikan sampai itu tercapai itu lebih kecil lagi. Kita jangan demikian. Iman kita harus ikut, jiwa kita harus ikut seperti yang dikatakan di poin yang pertama. Dan tempat ini Allah berfirman untuk diberikan kepada 12 suku, tetapi 2,5 suku tidak mau. Mereka sampai di Sungai Yordan Timur. Dan ini bagaimana? Tidak apa-apa. Kurang 2,5 suku, 3,5 suku dibagikan. Pasti ada orang yang tidak mau memilih di perbatasan yang kurang baik, memilih yang tempat yang baik.
Tapi tempat yang baik sesungguhnya itu belum tentu yang terbaik. Kemudian kita poin kedua, dalam milik pusaka pembagian ini harus dibagikan tempatnya, tanahnya, membagikan tanah dalam hidup dalam pengaturan Tuhan. 16 sampai dengan 29. Dan di sini mencari Imam Eleazar dan Yosua untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Mengikuti Allah punya iman, belum ikut berperang semuanya sudah dibagi, artinya pasti akan menang. Dan bagaimana cara membagikannya? Allah memilih pemimpin. Kembali di lain pihak Allah memilih 11 orang. Di sini 10 orang ini juga mewakili suku dari suku Manase yang setengah. Dan kita berpikir bagaimana di sebelah sungai Yordan Timur, 2,5 suku itu. Dari segi Allah melihat ia tidak peduli. Tempat ini aku mau berikan kepadamu, tetapi kamu mau yang ke tempat yang sana, jadi kamu sendiri yang menyelesaikannya. Apakah itu baik? Dari sejarah bisa kita lihat, tahu itu tidak baik. Sepertinya Bani Ruben seperti dia sangat pintar, tetapi dia memilih itu yang paling buruk dan yang dekat laut. Dan 2,5 suku ini yang terlebih dahulu dibinasakan. Kita hidup di bawah pengaturan Tuhan. Pada 2,5 suku mereka menyatakan mereka bisa mengurus sendiri. Allah berfirman, kalian sendiri lakukan, saya tidak turut campur. Terserah. Kalau begini tidak baik. Kita berikan Allah untuk mengatur. Kita memberikan agar yang atas mengatur. Sebab dia mengatur, dia akan melindungi. Dengan demikian perlindungan akan lebih besar lagi. Kemudian dipilihlah 10 orang. Di sini bisa diperhatikan beberapa hal. Urutan orang-orang inti suku Yahudi, Simeon dan Benyamin, dan lain-lainnya seterusnya. Ini berbeda waktu menghitung suku untuk berkemah. Di sini menurut pengaturan dari selatan sampai utara dan pemimpin yang mereka pilih. Selain Kaleb, yang lainnya yaitu baru. Kaleb waktu itu sekitar 80 tahun. Mengikuti 40 tahun, dia masih di dalam catatan ini dan mengatakan dengan tepat bagaimana tanah itu dibagi. Sesungguhnya Kaleb tidak perlu diundi. Jadi pada Allah berkata, waktu sampai di Hebron, tanah itu menjadi milikmu. Jadi Kaleb tidak perlu diundi. Dan yang lain perlu untuk diundi. Memberitahu pada kita, Kaleb 45 tahun imannya sangat menjadikan keputusan tempatnya yang sekarang.
Jadi iman itu adalah kunci. Kemudian saya memberitakan di depan apa yang kita baru katakan. Mengapa Allah hanya memberi perbatasan di situ di Hazar? Waktu 12 pengintai di tanah Kanaan, di kitab Bilangan 13, mereka hama di sebelah barat, yaitu sampai di perbatasan Hazar. Jadi keputusan Allah sesungguhnya manusia sampai di jalan tempat situ malah kemudian berbalik. Di zaman itu di Gerasi itu dibagi nama-nama orang, dalam pencatatan nama orang diganti dengan nama yang baru, pemimpin yang baru. Saya berpikir orang-orang ini adalah spesial dipilih oleh Tuhan. Mungkin mereka mendapat kepercayaan dari orang banyak. Karena 9,5 suku telah dibagi milik bagi mereka, dan yang lainnya mereka sendiri yang mengatur. Jadi dipercaya oleh dari suku mereka sendiri. Dan setelah dibagi, mereka harus menduduki tempat itu sebagai milik pusaka, dan jangan hanya ikut serta dalam pembagian tanah seperti main-main saja, tapi setelah dibagi harus masuk berperang dan menduduki. Jadi ini pemimpin sekarang, pemimpin yang baru ini, tanah negeri harus dibagi, tapi hidup dalam pengaturan Tuhan. Kalau kita sendiri yang melakukan ini, yang bertanggung jawab, maka kita sendiri yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Mungkin saya memilih, saya hanya membagi suku saya. Kamu yang berkata mereka punya keinginan sendiri, jangan pilih mereka. Maka kalau demikian, maka akan menyakitkan, dan di situ masalah pun akan banyak timbul. Jadi dalam suku kami hanya dapat satu undian, suami istri tidak boleh 2 bagian. Jadi tanah harus dibagi yang rata. Jadi ada kalanya Allah memilih dan bertanggung jawab, dan dalam perlindungan Allah itu yang terbaik. Kita hidup dalam pengaturan Tuhan. Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita melewati 40 tahun. Juga lelah. Di generasi yang di atas semuanya telah mati di padang gurun, dan generasi berikutnya tidak perlu lagi melewati padang gurun, tetapi iman dan jiwa mereka harus ikut. Serta kalau tidak, kalau pembagian ini akan menjadi sia-sia. Tapi akhirnya tanah Kanaan tidak diusir, dihalau, yang akan menjadikan jerat bagi orang Israel. Harus mengikuti 7 kali siklus baru mendapatkan kemenangan bagi orang Israel. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Milik pusaka itu ketetapan Tuhan untuk diberikan kepada kita, dan janji Allah kepada kita. Sekarang kita bisa mohon iman kita kepada Tuhan, maka jiwa kita akan semakin bertambah. Bisa 1000 tahun baru dapat memiliki tempat ini. Dari Abraham
sampai di zaman Musa sekitar 600 tahun. Kemudian dari zaman hakim-hakim Daud Salomo sampai 1000 tahun baru bisa tercapai. Bisa 100 tahun atau 1000 tahun melihat bagaimana janji ini digenapi. Kita mohon Tuhan untuk menolong. Mari kita memuji Tuhan.
Tuhan memberikan tempat kita yang indah. Kita di tempat ini kita bisa renungan pagi. Kita bersyukur di tahun 2007 sampai kita di tempat ini dalam 17 tahun. Satu tempat yang diberikan Tuhan, tempat yang sangat indah. Kita bersama, kita di sini bersyukur. Kita bersyukur kita berada di Fulai. Di sini dalam di dekorasi 600 lebih bintang-bintang di tanah yang berlimpah, tempat milik pusaka yang diberikan Tuhan. Kita pun dengan iman menyeberangi sungai laut sampai di Chunwan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami di sini mengalami banyak sekali. Kami 97 di Vancouver. Kami melewati Laut Victoria sampai di Fulai di tempat ini. Waktu itu belum ada kursi. Pada saat kami semua masuk, kami di sini sujud dan Pastor Joshua berkata, "Ya Tuhan, kami datang dan hadirat Allah ada di tempat ini, dan tempat ini adalah tempat yang disediakan Allah kepada kita dan yang pemberian Allah kepada kita. Ya, tempat yang menjadikan tanah milik pusaka bagimu." Dan yang banyak yang tidak bersama kami di bulan 9 tanggal 9, kamu bisa menikmati tempat ini. Dan di tempat ini kamu mengalami Tuhan. Dan di tempat ini kamu hubunganmu dipulihkan dan keluargamu dipulihkan. Mari kita bersyukur karena bagaimana kamu di tempat ini, kamu mengalami Tuhan, kamu diberkati. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur pada kamu. Waktu saya gagal dalam berusaha, belum punya milik pusaka, Tuhan, Engkau menjamah hati untuk datang di tempat ini. Dan di dalam 10 tahun ini aku mengalami Engkau dengan nyata, dan dalam hidup saya mengadakan perubahan. Engkau Allah yang sangat nyata, dan Engkau meletakkan kami di tempat ini. Kami bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih pada sambamu tahun 2009. Mengapa saya diberhentikan kerja? Tapi saat itulah Engkau yang mengundang aku untuk datang di renungan pagi gereja 611. Dan setiap kali saya datang di tempat ini, saya mendapatkan kesembuhan dan dibebaskan. Tuhan, aku di sini dimulai Engkau menanam aku dengan Tuhan. Engkau memberikan aku dari ketinggian aku untuk merendahkan diri. Tuhan, ini adalah keluarga pohon kehidupan. Engkau kembali mengubah hidup saya agar saya kembali dalam perkumpulan cell group dan juga di sekolah teologi, dan sampai ini saya sampai jadi melayani di sini sebagai orang Lewi. Tuhan, adalah anugerah bagimu. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, kami melihat Engkau. Kami di tempat ini melihat Engkau, dan di sini kami mengalami dengan Engkau. Tuhan, di tempat ini kami dibimbing. Kami melihat satu persatu mujizat di tempat ini terjadi. Satu persatu orang hidup mereka diubah menjadi pohon kehidupan. Tuhan, kami berterima kasih. Ini adalah bait suci-Mu, tempat yang Kau berikan kepada kami,
dan juga Allah bersedia di tempat ini mendekat pada kami, dan juga di tempat kami mendekat pada Allah. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan milik pusaka bagi kami, dan kami bersyukur dengan kiranya gereja terus untuk mendapatkan milik pusakanya di tempat ini, bukan hanya di Fulai dan juga di CMC dan juga di Asia, bahkan di Contoh. Tuhan, kami berterima kasih. Dan juga di cabang-cabang gereja 611 di Hong Kong juga mendapatkan milik pusaka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di pasal 34 ayat 30 di sini, ayat kedua, perintahkan kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasmu. Kita di sini merenungkan, kita berbagi, mungkin ada janji Tuhan yang telah kamu dapati, yang telah kamu raih, saling kita merenungkan, berbagi, dan kalau misalnya sebelahmu belum, kita berdoa untuk mereka. Ya, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita sangat banyak, tetapi Allah berjanji padamu, tapi belum kamu dapati. Juga bisa berbagi, dan kita bisa di situ memohon pada Tuhan.
Yang bagi kita yang belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagaimana tempat yang Tuhan berikan kepada kita semakin diperluas, dan agar kita dapat mencapainya dan kita menuntut, kita mohon pada Yesus, beri kami iman dan beri kami jiwa agar kami bisa mengikuti. Ini bagian arsitek dan juga ini bagian yang tempat sekolah SD.
tambahkan iman bagi kita. Mohon Tuhan untuk berikan iman bagi kita. Dengan iman kita menerima. Kita bersama terima berkat. Ialah Engkau Allah yang baik. Engkau melihat kami selamanya melampaui kami melihat diri kami sendiri. Bapa, hari ini mata kami tertuju dengan mata Engkau, pandangan Engkau, hati dan kehendak-Mu yang begitu luas, keinginan-Mu. Tuhan, beri kami dengan mata rohani kami melihat dan fokus tertuju kepada Engkau, melihat batas yang Engkau berikan kepada kami, milik pusaka yang Engkau berikan pada kami. Dengan iman kami hari ini kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, beriman. Dengan mata rohani melihat, dengan iman kita terima. Dan lebih lagi berani untuk mendapatkan, berperang, mendapatkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita, agar iman kita dan pandang melihat dengan luas. Iman kita luas, pandang kita luas, bukan hanya di keturunan kita, generasi kita sekarang, tetapi dari generasi ke generasi. Tuhan, milik pusaka yang Kau berikan kepada kami teruskan bagi generasi kami berikutnya. Bukan bagi kami sendiri, dan juga bagi generasi kami dan generasi berikutnya. Tuhan, berkatilah kami semua, agar hati kami luas dan berani, dan juga punya rancangan dan hati yang rendah diri di dalam pengaturan Allah. Dan juga berkati kami semua untuk mendapatkan milik pusaka yang baik, yang indah, dan juga untuk generasi kami dan generasi kami berikutnya, pusaka yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.